Halo Geters, saat ini kita lagi pengen interview Kak Muhammad Ridwan. Nah, Kak Muhammad Ridwan ini beliau merupakan asal dari Jakarta Utara. Ia telah menunjukkan prestasi gemilangnya sebagai salah satu dari 3 barista yang meraih medali dalam ajang Saudi Horeca Barista Championship 2024. Nah, meskipun beliau tergolong masih muda nih, Kak Ridwan telah menunjukkan bakat dan juga keterampilan yang luar biasa dalam dunia barista. Nah, sebelumnya di Saudi Horeca Barista Championship ini merupakan pameran terbesar untuk makanan, minuman, dan juga perhotelan di Arab Saudi ya, teman-teman. Ini diadakan di Jeddah, yaitu Superdome pada tanggal 5 sampai 7 Februari 2024. Nah, baik teman-teman, sekarang kita sudah menghubungi Kak Ridwan. Saya akan sapa dulu nih Kak Ridwan dari Arab Saudi. Selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi. Mungkin waktu Saudinya jam berapa Kak di sana? Ya, sebentar. Oke, boleh. Jam 5.26. Jam 5 ya, masih gelap ya Kak ya di sana. Oke nih Kak. Masih subuh. Masih subuh, betul. Nah, langsung aja nih, saya sangat penasaran sekali. Bagaimana sih proses persiapan Kak Ridwan dalam mengikuti kompetisi barista di Saudi Arabia? Boleh diceritakan dari awal Kak? Sebelumnya saya punya tujuan utama untuk mengikuti kompetisi di National Barista Champion Saudi tersebut. Nah, saya punya tema juga tersendiri, punya tema pribadi. Nah, saya untuk mengetes seberapa besar sih tema saya di Saudi ini. Nah, sebelumnya saya punya tema itu di tiga tema: the passion, love, and happiness this one. Nah, di sini itu ketiga ini itu berpengaruh sama apa yang saya tunjukin gitu, apa yang saya kasih untuk jurinya tersebut. Oke, jadi ada 3 tema ya gitu ya. Yang pertama tadi ada happiness, yang kedua tadi apa? Ada passion, oke. love, and dan happiness. Oke. Nah, kalau untuk tujuan Kak Ridwan sendiri apa mengikuti? Tadi kan disebut saya memiliki tujuan untuk mengikuti kompetisi Saudi Arabia ini. Kira-kira tujuannya seperti apa sih Kak? Tujuannya apa? Untuk orang tua kah? Untuk diri sendiri atau untuk seseorang? Boleh diceritakan. Saya sih punya tujuan itu buat kesenangan aja sih Kak. Nah, di sini kan saya punya mengikuti kompetisi, mengikuti pekerjaan ini, itu kan sebagai passion saya. Seberapa besar sih passion saya di sini? Nah, saya ingin menunjukkan passion saya di kompetisi ini. Oke. Gitu. Tapi saya pengen tahu nih Kak, Kakak dalam mengikuti kompetisi ini apakah dianjurkan atau direkomendasikan atau memang pengen sendiri ini? Jadi karena pengen tahu seberapa passion saya, sebesar apa sih gitu. Jadi Kakak berniat untuk mengikuti kompetisi ini atau memang direkomendasikan oleh perusahaan atau mungkin teman, orang tua atau seperti apa Kak? Saya direkomendasikan oleh quality control saya. Saya ditunjuk untuk mengikuti kompetisi ini, dan saya di full support juga oleh perusahaan, seperti alat-alat, seperti training room juga saya dikasih untuk mengikuti kompetisi ini. Nah, untuk teman-teman juga full support buat saya juga, kayak mengasih ide atau mengasih saran untuk tema saya seperti apa yang kita buat itu kayak gimana, apa kesalahan saya di kompetisi ini. Sebelum kompetisi ini saya kan training dulu. Nah, di training ini kesalahannya apa dan
bagaimana sih sarannya dari teman tersebut. Nah, dari sini saya mengikuti arahan dari teman-teman saya juga. Oke, nah untuk training itu kakak trainingnya difasilitasi lagi sama pihak perusahaan kakak atau training sendiri? Nah untuk kelanjutan training juga itu kak, satu lagi tantangannya kak yang tadi diceritakan itu seperti apa saat mengikuti? Nah sebelumnya kan mungkin ada urgent, aduh ternyata spesifikasinya seperti ini gitu-gitu. Ada gak sih kak tantangannya mengenai trainingnya juga? Kalau tantangan sih ini kak, jangka waktu sih kak sebenarnya. Saya dapat kabar kompetisi ini kan di Januari. Nah, kompetisi tersebut itu di Februari. Jangka waktunya cuma sebulan. Nah, dari jangka sebulan itu saya sebelum itu saya belum punya ide nih di mana dan kapan untuk bisa training tersebut. Nah, di jangka 2 minggu sebelum kompetisi itu saya lebih punya ide lagi kalau mengikuti training ini di sesudah closing dari coffee shop saya di sini. Jadi oke deh, saya minta izin ke manajer juga sama quality control juga untuk training di sana. Dari 2 minggu tersebut paling saya cuma 4 kali ikut training. Dan training itu langsung kali? Oh iya, cuma 4 kali. Oke, jadi ikut training cuma 4 kali dan itu pun istilahnya sembunyi-sembunyi ya setelah toko tutup ikut lagi. Wah keren banget sih. Jadi 4 kali langsung ngikutin kompetisi itu. Nah terus bicara tentang kopi nih di Baristas itu, ada nggak sih kakak kan sebelumnya sudah mempunyai pengalaman nih di Indonesia ya kan? Sudah punya pengalaman cukup banyak di Indonesia gitu. Ada nggak sih rasa perbedaan yang signifikan menurut Kak Ridwan mengenai ikut kompetisi di barista? Apa sebelumnya sudah pernah mengikuti kompetisi di Indonesia juga Kak Ridwan? Kalau di Indonesia cuman kayak latte art sih kan, bukan ke barista championnya. Menurut saya di sini itu lebih view-nya lebih luar biasa sih kan. Karena kan kita mendapati juri kayak di internasional juga kan, berbeda-beda negara juga kan. Nah itu yang lebih ini menarik juga untuk kompetisi di Saudi ini. Kayak kita dapat juri yang di Saudi, kita dapat juri yang Itali. Ada juga kemarin itu ada dari Jerman juga. Oke. Jadi kesannya lebih internasional gitu ya kak ya, lebih internasional. Iya, lebih menantang aja sih kan. Betul, lebih menantang ya wah. Iya. karena pengen ngerasain lagi nih wah seberapa besar sih potensi saya pengen lihat di jangka internasional seperti apa, keren sekali. Iya. Nah untuk perbedaan budaya juga nggak masalah ya kak ya, seperti perbedaan budaya, kasta ataupun apa, memang sudah lama di Saudi Arabia ya kak ya, sudah berapa tahun kak kalau kita boleh tahu? Baru 2 tahun sih kak. 2 tahun ya, 2 tahunannya. Oke. Nah untuk sebenarnya motivasi seperti apa sih yang Kak Ridwan punya gitu? Apakah ada sosok di balik Kak Ridwan yang memberikan motivasi untuk bisa terus bersemangat seperti ini? Boleh diceritain Kak? Kalau motivasi sih saya punya teman itu dulu dia sebagai partner kerja saya. Nah, dan sekarang lebih meluasa untuk ilmunya gitu. Kayak dia sekarang itu di Q grader gitu. Jadi dia bisa, kenapa saya tidak bisa gitu loh. Jadi itu tantangan dan motivasi saya sih untuk
saya bisa nih kayak seperti dia nih. Jadi oke deh, saya ikut kompetisi di internasional. Saya juga eh, belajar ngulik sendiri, belajar dari YouTube, dari eh, media-media lainnya, atau nanya langsung sama teman rekan saya juga, seperti itu sih Kak. Jadi karena lihat teman sendiri ya, sudah, oh dia Iya, sudah hebat nih gitu, gue juga harus bisa gitu iya, ya Kak ya. iya. Oke, oke. Nah selain itu mungkin ada motivasi lain nggak ada Kak? Cuman satu itu aja yang membuat gairah untuk mengikuti belajar gitu. Ibu sih Kak. Ibu ya. Cuma ibu ya yang kayak semangatin aja gitu apa yang saya lakuin. Saya sebelum mengikuti kompetisi ini, saya izin dulu kan sama ibu. Apa dia setuju atau belum siap nih, jangan dulu. Dan ternyata dia bilang berdoa aja. Pasti bisa, kata dia, pasti bisa. Dan ternyata alhamdulillah saya bisa karena doa ibu juga. Alhamdulillah ya Kak ya. Jadi doa terus tuh ibu juga penting ya bagi Kak Ridwan. Iya, Kan kalau boleh tahu orang tua Kak Ridwan stay di Indonesia apa ikut juga di Arab Saudi? Di Indonesia sih Kak. Oh di Indonesia, berarti di Jakarta juga ya Kak ya? Iya di Jakarta. Orang tua masih sehat ya Kak ya? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Kangen nggak nikah sama Indonesia nih? Kangen banget Kak. Dengan makanan tradisionalnya, sama view-nya Indonesia kayak gimana, itu lebih kangennya banget sih Kak. Oke. Karena kan di random banget kan kayak Indonesia gitu. Nah, tadi sempat udah didukung oleh orang tua ya. Lalu bagaimana dengan teman-teman Kak Ridwan sendiri gitu, yang di Indonesia, baik yang di Indonesia maupun yang sesama di Saudi Arabia, apakah ada dukungan positif juga untuk kakak gitu dalam mengikuti kompetisi ini? Nggak ada yang tahu sih Kak kalau saya ikut kompetisi, cuman keluarga saya sama teman rekan saya yang di sini. Oh oke. Seperti itu. Jadi orang-orang nggak ada yang tahu nih gitu. Tahunya yang tahu ya. Iya, tahunya udah banyaknya. Iya. Oke. Jadi benar-benar ini ya, spekulasinya bagus, langsung surprise gitu ya Kak ya, untuk kasih tahu orang tua dan berani gitu ya, modal berani gitu. Oke. Iya. Nah, untuk kita bahas lagi masalah di kompetisinya nih, untuk teknisnya sendiri, nah ada nggak sih peraturan atau rules yang diberikan oleh pihak kompetisi tersebut dalam membuat kreativitas kakak? Kan tadi kan kakak bisa ada 3 tema itu, ada passion, ada love, sama happiness. Nah, gimana sih kenapa mereka bisa setuju ataupun ada rules tersendiri kah gitu Kak? Kalau rules sama seperti kompetisi-kompetisi lain sih Kak, kayak yang di Indonesia juga seperti itu, sama aja sih Kak. Cuman kayak paling kayak maksimalin sama milk base-nya, cup-nya seperti apa, minimalnya dan maksimalnya berapa, espresso-nya seperti apa, kreman cup-nya kayak gimana. Cuman itu aja sih Kak. Untuk kayak signature-nya bebas dan temanya juga bebas seperti apa, kreativitasnya juga bebas. Nah jadi itu juga 3 tema itu dari diri saya sendiri aja sih Kak. Kayak saya kan mencintai pekerjaan ini kan. Saya nggak tahu apa-apa, saya sampai sejauh ini mengikuti kompetisi ini ya karena passion, karena saya cinta, karena saya senang melihat customer yang ceria gitu Kak. Oke. Jadi karena kecintaan dari kerjaan kita ya Kak ya, kerjaan sendiri, jadinya pengen lebih menguasai lagi gitu. Iya, benar. Untuk
kan di zaman sekarang ya kan generasi Z ya termasuk saya nih Kak. Kita kan generasi Gen Z ya Kak ya. Banyak banget nih anak-anak muda yang pengen banget kayak jadi barista gitu-gitu. Nah, untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat seperti apa sih yang Kakak dapetin setelah memenangkan kompetisi ini gitu? Ya paling jangan jangan pantang menyerah sih. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena eh, langit itu masih ada langit kan. Oke, langit masih ada langit ya. Di atas Iya, langit langit masih itu ada masih ada langit. langit. Jangan, intinya jangan merasa cukup ya Kak ya. Jangan merasa cukup. Iya, Oke. teruslah belajar. Saya juga masih masih belajar. Oh, saya masih segini-segini. Masih belajar juga. Nah, untuk pengalaman sendiri nih, Kak Ridwan setelah mengikuti, saya pengen tahu juga sebelum mengikuti kompetisi ini, untuk karir Kak Ridwan sendiri sudah apakah tergolong bagus atau masih stuck? Oh, saya merasa stuck aja nih. Nah, setelah mengikuti kompetisi ini, apakah karir Kak Ridwan lebih meningkatkah atau lebih populer atau gimana nih Kak? Boleh diceritakan? Lebih dikenal aja sih, Kak. Hmm. Lebih dikenal sama para barista, sama dan rekan-rekan juga kayak mengapresiasikan prestasi saya yang kemarin kan. Nah, dari situ banyak banget apresiasinya lah dari semua orang, dan bagus juga untuk karir saya juga ke depan. Dan untuk orang tua Kak Ridwan sendiri pasti apakah bangga dengan Kak Ridwan? Bahagia banget karena kalau boleh jujur, jadi dikenal sama masyarakat juga, dikenal sama orang-orang yang di rumah. Oh, Ridwan udah sukses, gitu aja sih Kak. Jadi merasa bahagia aja ngelihat ibu saya senang gitu, ibu saya senyum ketika banyak orang yang bilang kayak gitu. Jadi sebelumnya masyarakat hanya biasa saja ya gitu ya, setelah Ridwan memenangkan, orang tua di sini di Indonesia sangat bangga, khususnya ibu ya kan yang mendoakan kakak saat gitu ya Kak ya. Iya. Orang dikenal gitu, keren sekali. Tapi untuk karir juga semakin meningkat ya Kak Ridwan ya. Insya Allah pasti. Nah, kira-kira nih ada nggak kepikiran untuk kembali lagi atau mungkin ke Indonesia atau mungkin memulai usaha atau bisnis nih Kak gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau untuk kedepannya saya mengikuti alur sih Kak. Seperti apa? Untuk sekarang sih masih 50-50, masih setengah-setengah antara balik ke sini. Saya punya tawaran juga di sini lebih bagus, tapi saya juga ada tawaran juga di Indonesia juga lebih bagus juga. Jadi saya belum tahu kemana arahnya. Jadi ikuti alur. Masih dipikirkan ya Kak ya, masih dipikirkan. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk di situ jauh dengan orang tua, kalau di Indonesia juga ya itu beda. Itu. Memang itu yang dipikirkan. Mungkin salary-nya juga masih berbeda ya Kak ya? Pasti Kak. Pasti. Jauh Kak. Iya, oh jauh. Oke, keren banget. Nah, saya tadi kepikiran nih satu hal juga untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang juara 2 dan juara 3 nih gitu. Gimana sih awalnya pertemuan itu Kak? Kalau yang di juara 2 itu sebelumnya dia kerja di Riyadh juga, dan saya pernah ketemu di suatu tempat, kita ngumpul bareng. Nah kalau yang juara 3 itu kita satu perusahaan, cuma beda brand saja sih ya. Oke. Tapi beda tempat gitu Kak? Beda brand saja. Dia di mana, di bagian mana, kita di bagian mana. Gitu aja sih ya. Ya oke. Oh iya, mungkin satu hal lagi nih Kak. Saya pengen tahu kenapa
Kak Ridwan bisa ke Saudi Arabia. Nah, perjalanan kakak ke Saudi Arabia pertama kali seperti apa? Sebelumnya saya tuh pengen pergi ke Dubai sebelumnya di 2020 karena mungkin ibu belum merestui atau belum ikhlas untuk aku pergi, jadi ada kendala di situ COVID di 2020 itu saya tidak bisa berangkat kan. Nah, dari situ saya kerja di Indonesia dulu. Di 2022 baru bisa pergi ke Saudi ini. Nah, saya ada tawaran di Saudi sama di Dubai juga sama. Kebetul di Riyadhnya ya, di Riyadhnya. Nah, dari situ aku nanya-nanya nih sama yang di Dubai sama yang di Riyadhnya. Gimana sih kehidupan di dua negara ini nih, di dua tempat ini? Apa salary sih sama aja, beda tipis doang. Nah, dari biaya kehidupan lebih enak yang di Riyadh sini. Jadi oke deh, aku ambil yang di sini aja. Dan ternyata benar di sini lebih enak, lebih terjangkau juga, lebih irit juga. Nah, seperti itu sih, Kak. Okay, just because maybe expensive life Iya, lebih iya. Kan, karena kita tahu sendiri juga mungkin ya Kak ya, Dubai itu seperti apa, umurnya mungkin. Iya, benar. Tingkat mungkin salary-nya sama, tapi tingkat lifestyle-nya juga lebih tinggi gitu ya, beda dengan Riyadh. Iya, ya. benar. Oke, benar, jadi benar. di Riyadh untuk, namun restu ibu sendiri gimana tuh saat Kak Ridwan milih, saya mau ke Riyadh aja Bu gitu, saya mau ke Saudi Arabia saja, ibu bagaimana? Kalau ibu sih ikutin, kalau kata ibu ikutin kata hati kamu aja sih, apa yang lebih baik. Ibu mah cuman bisa berdoa keputusan kamu itu baik buat kamu juga ke depan. Dan ternyata alhamdulillah restu ibu juga itu lebih penting sih. Oke. Nah, untuk ini sendiri nih Kak, perjalanan kakak tadi itu difasilitasi oleh orang tua, oleh ibu dan ayah, atau ada organisasi atau apa, LP apa gitu? Kalau saya nggak ada ini sih Kak, nggak ada buat bayar-bayar ini itu. Cuman kayak biaya paspor sama biaya medikal aja sih Kak. Selebihnya itu perusahaan yang biayain semua. Perusahaan yang kakak sekarang ini? Oke. Iya, biayain. Berarti orang tua sama sekali nggak ada ngeluarin biaya apapun? Nggak ada. Oke. Tidak ada. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa kok bisa sih Kak dapat tawaran di Arab Saudi gitu? Nah, gimana tuh ceritanya? Saya punya teman juga yang di Middle East ini ya. Banyak, nggak banyak sih, cuma ada beberapa yang ini kerja di sini juga. Nah, saya berlanjut, aku nanya nih sama dia, gimana sih ini, ada lowongan nggak sih di sini? Saya udah ada niatan nih mau keluar, dan ternyata ada teman yang di sini, dan udah aku nanya dan ternyata oke, ada perusahaan yang butuh, dan aku di interview juga, di ini udah lolos, udah tinggal tiket keberangkatan dan tinggal tunggu aja sih. Nah, untuk persiapan dokumen-dokumennya itu Kak seperti apa Kak? Kalau misalnya tawaran kan berbeda sekali dengan Indonesia. Mungkin ada yang signifikan, mungkin boleh Kak ceritakan apa aja persiapannya, seperti apa? Sama aja sih Kak, kayak butuh paspor yang ready sama medikal. Itu aja sih Kak yang lebih ini. Dan kalau untuk dari perusahaannya tersebut untuk disetujui atau enggak, aku ngirim 3 video untuk latte art sama di manual brew gitu, manual brew gitu.
dan ternyata bosnya di approve, saya dijadwalin untuk interview, dan di saat itu oke, disetujui, masuk, lolos, dan dikasih tiket dan ke sini. Oke. Terus kalau interviewnya tuh Kak, nah untuk interviewnya Kakak bisa bahasa Arab atau menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris aja sih Kak. Sebelumnya saya nol banget untuk bahasa Arab. Cuman saya belajar sebelum berangkat, saya belajar bahasa Arab yang penting-pentingnya aja gitu, kayak menyapa, kayak apa, lebih menyapa sih, lebih menyapa aja sih. Oke. Gitu. Namun bahasa Inggris lancar nih Kak ya? Bahasa Inggris lancar Kak? Tengah-tengah Kak. Oke, untuk Ibu sendiri gimana nih tanggapan dari Ibu Kak Ridwan setelah mendengarkan tawaran pertama kalinya gitu? Senengkah atau ada mendengar Kakak dapat tawaran itu, adakah gundahan hati seorang ibu? Pastinya nggak akan mau anaknya jauh ya kan ya Kak gitu. Ada nggak sih? Iya, kalau yang di 2020 itu saya berasa banget masih belum siap sih sebenarnya ibu itu. Kayak dia mengiyakan tapi di hatinya itu masih belum bisa. Dan di 2002 iya. Dan ternyata saya ada kendala kan, nggak bisa berangkat. Nah di 2022 ini ibu saya ingat banget ibu saya bilang, Iwang ambil aja tawaran itu di sana. Ibu udah siap ditinggalin katanya. Oh yaudah, akhirnya ya udah aku pergi dan nanya-nanya ke temen. Oke, dari situ dilancarin alhamdulillah. Tapi perasaan segala kakak urusan gimana Kak? Perasaan kakak saat itu gimana pas meninggalkan pertama kali dan keluarga? Antara seneng sama sedih sih Kak. Karena kan saya anak terakhir juga kan. Masih dibilang belum bisa meninggalkan keluarga juga. Tapi di sisi lain saya juga butuh mengupgrade skill juga, mengupgrade bahasa juga. Jadi oke deh, saya ambil tawaran ini dan saya berangkat. Untuk saat ini masih sering komunikasi ya dengan orang tua gitu? Setiap hari Kak. Setiap hari, baik. Nah untuk ada kata-kata dari ibu, mungkin ibu dan ayah Kak Ridwan setelah memenangkan kompetisi ini, setelah mendengar berita kalau Kak Ridwan memenangkan juara satu dalam kompetisi Saudi Arabia kemarin. Apa kata-katanya, komentar dari seorang ibu? Kak Ridwan, silakan. Dari ibunya atau dari sayanya? Dari ibu, setelah mendengar pertama kali nih, misalnya juara pertama Muhammad Ridwan ya Kak. Apa tanggapan ibu pertama kali? Langsung telepon kah atau langsung video call atau gimana nih Kak? Ibu lebih bahagia sih ketika mendengar saya juara di sini, dan ibu bilang pertahanin itu apresiasi kamu dan jangan lupa berdoa lagi, jangan lupa ibadahnya diperketat aja, jangan sampai ditinggalin. Udah, jangan sombong terutama sama siapapun. Pesan seorang ibu ya pastinya ya, jangan tinggalkan sholat gitu ya Kak ya. Iya. Dan sombong, oke. Nah untuk terakhir nih mungkin pertanyaan sebagai penutup nih Kak, tapi seru banget sih Kak sebenarnya. Kalau misalnya Kak Ridwan ada yang ingin ditambahkan boleh banget. Nah untuk pertanyaan terakhir mungkin saran apa sih dan motivasi seperti apa sih kepada kita semua, dan khususnya untuk teman-teman yang mungkin sedang lagi merintis usaha kafe ataupun yang lagi merintis sebagai
seorang barista dan pengen menjadi seorang barista yang hebat dan handal gitu. Nah, untuk saran untuk teman-teman juga di seluruh Indonesia juga ya yang sudah berpengalaman ataupun non berpengalaman yang baru-baru aja memulai karirnya seperti Kak Ridwan, mungkin silakan untuk motivasinya seperti apa? Kalau dari saya pesannya jangan pernah berhenti untuk belajar aja sih kan. Jangan pernah menanyakan apa yang ingin ditanyakan sama siapapun dan kapanpun. Itu aja sih Kak. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah untuk berhenti bertanya ya gitu ya Kak ya. Nah, untuk hal yang penting lagi nih, penting gak sih Kak untuk belajar bahasa? Nah, Kakak kan sekarang di luar Indonesia. Untuk bahasa Inggris sendiri, pastinya evaluasi lebih dalam lagi ya Kak ya? Pasti Kak. Karena di sini itu kan bukan bahasa Arab juga kan. Kita juga harus bisa bahasa Inggris juga. Nah, di sini itu tantangannya itu aja sih Kak. Di dua bahasa itu kita harus bisa di bahasa Arab juga, kita juga harus bisa bahasa Inggris juga. Karena kan di sini bukan cuma orang Arab juga, dan di sini juga banyak orang juga, orang di luar dari orang sini juga banyak. Kita harus mendalami itu semua. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, pernah ada kesulitan nggak? Kalau bicara soal itu, pernah nggak sih ada kesulitan atau mengenai bahasa itu sendiri? Kak Ridwan sendiri pernah mengalami hal seperti itu? Malah dari kedua bahasa ini, saya kan sering ngikutin bahasa Arab sama bahasa Inggris juga kan. Jadi kayak kecampur aja sih kan. Kadang iya, kadang ngomong satu kata tapi dicampur bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Rada aneh sih. Ya? Iya, Arab links jadi. Iya. Rada aneh sih. Cuman itu yang buat ini seru juga. Betul. Tapi pernah nggak sih Kak ada kesalahpahaman sedikit gitu mengenai bahasa mungkin dari antara teman rekan kerja ataupun customer gitu? Ada nggak sih pengalaman yang lucu seperti itu Kak? Kalau itu sih banyak sih Kak. Cuman kayak dia customer minta apa, kita tahunya apa ya kan? Dan ternyata apa yang saya kasih itu ternyata bukan apa yang dia mau. Itu aja sih kan. Oke, jadi lebih tepat. Lebih tepatnya misunderstood ya, kesalahpahaman gitu ya. Kesalahpahaman aja sih kan. Iya, oke. Nah, thank you banget ya Kak Ridwan sudah memberikan pengalaman dan juga motivasi kepada teman-teman kita semua. Untuk teman-teman yang mau memulai karirnya dalam barista ataupun memulai usaha coffee shop ataupun apa, kita bisa mendengarkan motivasi langsung dari Muhammad Ridwan atau kita sapa Kak Ridwan. Nah, terima kasih banyak untuk waktunya. Nah, saya satu permintaan lagi nih untuk closing dengan bahasa Arab nih Kak, gimana? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel GT Media. Nah, gimana tuh Kak bahasa Arabnya? Gak bisa Kak. Oke, pakai bahasa Inggris aja deh. Pakai bahasa Inggris gimana Kak? Don't forget for subscribe and like and comment also. YouTube, GT Thank you very much. Oh, thank you very much. Thank you also. Yeah, don't forget to follow and like and subscribe channel GT Media also. Thank you so much Kak Ridwan for your time. It's 5 a.m. or 6 a.m. right now, right? 6 a.m. Yeah, 6 a.m. right now. Okay, that's very good. You're gonna go to work now, okay, right? Sleep. Oh, you're going to sleep? Okay. Okay, you're going to sleep. Okay, baik. Okay, teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel GT Media. Sekali lagi, pantengin terus channel GT Media. Dan saya Dinda Pralintari, and see you.